Di dunia kuliner, teman-teman pasti tahu bahwa cumi asin ini tuh lagi viral banget ya. Serta dengan sambelnya. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner. Jumpa lagi sama gua William. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang sehat. Hari ini gua dapat order spesial catering rice ball yang dimana sang customer merequest langsung untuk cateringnya ini menunya Indonesian food. Akhirnya gue set up menu Indonesian food yaitu rice ball dengan cumi asin, sambal bawang, dan telur ceplok. Selanjutnya adalah tumis buncis bumbu bawang putih. Sebenarnya kalau catering reguler, gue tuh jarang banget gue bikinin konten, ya. Karena biasanya tuh perusahaan atau kantor-kantor gitu ya. Jadi nggak enak. Biasanya yang gue bikin konten adalah catering-catering donasi. Tapi karena kali ini gue merasa menunya cukup unik ya. Kalau teman-teman aktif di dunia kuliner, teman-teman pasti tahu bahwa cumi asin ini tuh lagi viral banget ya. Jadi di daerah Bekasi juga banyak banget yang jualan sego cumi asin kalau nggak salah gitu ya namanya ya. Itu ramenya bukan main. Jadi hari ini kita kurang lebih bakal bikin kayak gitu, sego cumi asin yang dimana bahan-bahannya pastinya gua modifikasi menjadi sangat-sangat simple ya. Bahannya sangat simple dan teman-teman semuanya pasti bakal bisa bikin di rumah kalian masing-masing. Untuk resep detailnya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Sekarang nggak usah pakai lama, gua akan langsung masak menu catering kita hari ini. Oke teman-teman semuanya, gua seger banget habis mandi sebelum beraktivitas. Sebelum kita mulai masak, gua pengen kasih tahu teman-teman semuanya kalau Scarlett baru banget ngeluarin produk baru, yaitu shower scrub dengan 3 varian baru. Yang pertama ada yang Jolly, ada yang Charming, dan yang terakhir ada yang Freshy. Nah teman-teman semuanya, ini adalah salah satu body shower atau body scrub andalan gua yang Charming. Aromanya itu bener-bener gue suka banget, aromanya soft dan wangi. Serasa lu mandi pakai parfum, teman-teman. Nah, buat teman-teman semuanya, gak usah ragu buat beli produknya Scarlett. Karena semua produk Scarlett mengandung vitamin E dan juga sudah Bipom. Teman-teman bisa dapetin seluruh produk Scarlett di official store account-nya di marketplace manapun. Dan juga sekarang teman-teman bisa order Scarlett melalui WhatsApp loh. Jadi teman-teman langsung aja WhatsApp ke nomor 0877 0035 3000. Teman-teman bisa order Scarlett apapun sekarang melalui WhatsApp. Oke teman-teman, untuk produknya harganya juga cukup terjangkau, cuma Rp75.000 aja per botolnya. Tunggu apa lagi? Sekarang kita mulai konten hari ini. Jadi di sini gue bakal langsung mulai masak menu yang paling simpelnya dulu ya, yaitu tumis buncis bumbu bawang putih, teman-teman. Untuk nasi putih dimasak di rice cooker, untuk telur lagi dikerjain sama anak-anak. Jadi itu semua kerjaan yang simpel, teman-teman pastinya semuanya bisa bikin. Oke, lanjut aja ke step berikutnya. Ini si buncisnya akan gue masak perlahan, teman-teman, karena si buncisnya tidak kita lakukan proses perebusan terlebih dahulu. Kalau ini kita rebus dulu sekitar 30 detik sampai dengan 1 menit, atau kita rebus setengah matang si buncisnya, ini kita numisnya sebentar aja. Tapi gue nggak mau repot ya, jadi daripada kita rebus, angkat, masak lagi, kita langsung aja lakukan dalam 1 kali proses pemasakan. Oke, minyak gue udah panas dan sekarang gue bakal langsung masukin bawang putih yang udah kita cincang sebanyak 250 gram. Minyak yang gue pakai cukup banyak, teman-teman. Ini mungkin sekitar 1 sampai dengan 1,5 liter. Karena gue mau si tekstur dari si buncisnya ini agak sedikit oily ya. Jadi kalau tumis buncis, baby kailan, ala-ala Chinese food restaurant itu biasanya mereka akan sedikit oily ya. Nah ini kita tumis sampai kecoklatan, teman-teman lihat ya. Ini udah mulai kecoklatan bawang putihnya, cepet banget. Sekarang kita masukin bawang bombaynya. Bawang bombay sebanyak 500 gram sudah masuk. Oke, aroma bawang putihnya ini mantap sekali ya. Jadi bawang putih kalau kita eksekusi dengan tepat, dia aromanya akan keluar dengan sangat baik. Sekarang kita masukin buncisnya perlahan-lahan.
Oke. Total buncis yang kita gunakan adalah sebanyak 5 kilo, teman-teman ya. Langsung aja kita aduk-aduk. Teman-teman semuanya, dengan proses penumisan buncis yang minyaknya cukup banyak ini, teman-teman bisa lihat ya, warna dari buncis kita cakep banget. Tuh, dia jadi oily-oily begini ya. Nah, sekarang langsung aja teman-teman kita marinate dulu ya si buncisnya. Gue pakai mix seasoning, garam 1 sendok teh penuh, gula ya 3 sendok teh, tidak lupa dengan mecinnya 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 sendok teh ya, nggak usah banyak-banyak, 5 aja. Kita aduk-aduk lagi. Sekarang kita touch dengan minyak wijen, nggak usah terlalu banyak. Ini untuk aromatik aja. Sekarang kecap ikan kita masukin. Ya. Bumbunya dikira-kira dulu teman-teman, jangan sampai keasinan ya. Nanti kalau kurang asin masih bisa ditambah, tapi kalau keasinan itu jadi repot sekali kita. Ya, ini gua rasa sudah bisa kita coba ya. Bumbu-bumbunya juga udah cukup larut. Sekarang mari kita coba terlebih dahulu. Mari. Sedikit kurang asin, sedikit aja. Mix seasoning, kita tambahin 2 sendok lagi. Jangan main garam, main kecap ikan aja, biar dia flavorful. Oke. Tuh, kita coba kembali buncisnya. Mari kita coba. Teksturnya pas, masih garing banget. Rasanya asin dan juga gurih dengan aroma bawang yang cukup kuat. Seperti ini aja, kita matiin langsung. Tumis buncis bawang putih kita udah selesai. Masaknya jangan terlalu lama, biar kita masih bisa ngedapetin tekstur crunchy atau garing dari si buncisnya. Begini aja, tumis buncis bawang putih kita, dan sekarang kita lanjut untuk memasak si cumi asin sambal bawang. Langsung aja lanjut ke cumi asin sambal bawang. Di sini ada daun bawang. Harusnya ini adalah ingredient untuk tumis buncis ya, tapi gue tadi agak ngehang tadi, error CPU-nya. Jadinya ini nanti bakal kita masukin aja ke cumi asin, nggak masalah. Tapi di kolom deskripsi tetap ingredient si daun bawang ini masuk ke tumis buncis ya teman-teman ya. Karena ini udah di prepare, daripada nggak dipakai, mending gue masukin ke cumai-cumai ya. Oke, langsung aja, nggak usah pakai lama. Minyaknya udah panas, kita mulainya dari bawang merah dulu. Kenapa bawang merah? Karena bawang merah itu lebih rentan untuk tidak gosong ya. Iya. Nah, udah masuk bawang merahnya. Kita tumis sampai wangi. Minyak yang kita pakai ini kurang lebih sebanyak 2 liter, teman-teman. Alright, sudah cukup wangi bawang merahnya. Sekarang bawang putihnya masuk. Dengan minyak sepanas tadi, kalau kita langsung masukin bawang putih di pertama, itu akan dia beresiko untuk gosong bawang putihnya ya. Karena seperti yang ada di film-film, bahwa bawang putih itu akan lebih lemah dari bawang merah. Makanya kita harus bawang merah dulu yang kita sikat. Itu adalah prinsip yang real, yang nyata. Oke, biar flavornya keluar, kita masukin dulu rempah-rempahnya nih. Batang serai, udah digeprek semua ya. Lengkuas. Rempah-rempahnya nggak usah pelit-pelit, biar makin wangi, makin sedap. Ada daun salam, daun jeruk ya. Jangan sekali-sekali kalau teman-teman bikin sambal, untuk rempahnya dimasukin ke bahan sambalnya adalah daun pisang ya, dia jadi nggak bagus ya kalau pakai daun pisang.
Emang gedebong ya. Jadi sayur. Oke, udah kita masukin. Nah, ini rempah-rempahnya kita tumis-tumis aja nih bareng bawang-bawang ini ya. Oke, mantap. Cabai-cabeannya terakhir, terasi dulu kita masukin. Terasinya udah gua hancur-hancurin. Nah, biar dia mateng ya. Jadi kita masak dulu bareng bawang putih. Bawang putih, bawang merah, terasi is the best. Teman-teman bisa lihat ya, bawang putih, bawang merah kita sudah mulai kecoklatan. Sekarang langsung aja kita masukin si cabai-cabeannya. Cabai merah besar dan juga cabai rawit setan ya. Alright. Ya, mudah sekali ya proses pembuatan si sambal bawang ini, teman-teman. Teman-teman semua, ini ingredient yang kita gunakan, bawang putih, bawang merah, cabai rawit setan, cabai merah besar. Ini semuanya ingredientnya kita proses dengan penggilingan halus saja, ya. Jadi nggak kita blender, kita giling aja sampai dia kecil-kecil gitu ya. Pakai chopper. Terus yang nggak punya chopper bagaimana ya? Kalau nggak punya chopper bisa diulek sih. Kalau emang bikin sebanyak ini ya resikonya capek. Cuma kalau diulek itu biasa aromanya juga lebih enak daripada kita pakai mesin ya. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya chopper atau nggak mau ngulek, berarti dibikin kayak sambal balado aja di blender halus gitu ya. Tapi namanya bukan sambal bawang lagi, karena kalau sambal bawang itu khasnya dia punya tekstur ya, jadi tidak terlalu halus. Nah, ini teman-teman bisa lihat warna dari sambal bawang kita cakep banget. Sekarang semua bahan-bahan udah masuk. Ini kita masak cukup lama ya, karena ini semua bahan-bahannya adalah mentah, teman-teman. Jadi kita mau sambal bawang ini kita masak sampai dia tidak langu lagi. Tapi untuk tidak membuang waktu, kita sudah bisa memarinasi terlebih dahulu sambal kita. Garam, nggak usah banyak-banyak, 2 sendok aja. Mix seasoning, kita masukin 4 sendok ya. Mecin 5 sendok. Dan yang terakhir gula sedikit aja ya. Karena kalau sambal bawang itu dia nggak ada rasa manis sebenarnya. Cuman ini untuk ngebalancing taste-nya aja. Oke teman-teman, ini udah gua seasoning. Ini gua seasoningnya sedikit aja ya. Estimasi gua tidak terlalu terasa. Karena ini kita masak dengan cumi asin ya. Pada dasarnya cumi asin sudah punya rasa yang cukup kuat. Nah, di sini sekarang kita bakal masukin cumi asinnya sebelum sambalnya bener-bener matang. Cumi asin yang gua gunakan ini teman-teman kualitasnya bagus banget. Jadi gua di sini beli cumi asin basah, bukan cumi asin kering. Terus gua pilih yang ukurannya kecil-kecil. Jadi si cumi asinnya sekali hap aja. Jadi ukuran cuminya ini kurang lebih 1 ruas jari. Bagus ya, ukurannya seperti ini. Dan semuanya nih hampir-hampir semua si cumi asinnya ini ukurannya sama. Jadi tinggal hap aja. Enak banget, gue suka banget dengan tekstur si cumi asinnya. Nah, ini cumi asinnya tadi sebelum akan kita olah, ini udah gue cuci 2 kali ya, gue bilas 2 kali untuk mengurangi rasa asin dan juga kotoran-kotoran yang menempel pada si cumi asin ini. Oke, sekarang langsung aja gue masukin ke dalam sambal bawang kita. Dan yang terakhir ada daun bawang ya. Daripada mubazir, kita masukin aja ke dalam sini. Yes, teman-teman bisa lihat ya. Ini belum matang, belum jadi. Tapi cumi asin sambal bawang kita ini udah looks so good. Ini kita masak cukup lama teman-teman. Ingat, kurang lebih 1 jam. Karena kita masih harus mematangkan si bahan-bahan sambalnya ini ya. Ini kalau kita
Coba ngaduk-ngaduk sampai panas aja. Gue pastiin bakal langu banget. Jadi ini bakal gue masak simmering dengan api kecil kurang lebih 1 jam untuk mematangkan si sambelnya dan pastinya membuat si cuminya matang dengan sempurna. Oke, gini aja. Kita ketemu lagi 1 jam dari sekarang. Oke, teman-teman semuanya. Udah kita biarkan selama 1 jam dan cumi asin kita sudah jadi. Teman-teman bisa lihat ya, ini cumi asinnya, si sambelnya, minyaknya udah keluar, aromanya udah sama sekali nggak langu, dan juga ini tinggal kita cobain aja. Sekarang langsung bakal gue cobain cumi asin beserta dengan sambelnya. Sensasi asin dan gurihnya ini mantep banget. Yang gue bilang tadi ya, pada saat kita marinasi si sambelnya, jangan terlalu asin. Karena pada dasarnya si cuminya udah asin banget. Nah ini tadi gue marinasi cuma sedikit aja. Ini rasanya udah pas banget. Nggak perlu lagi ada yang ditambahin. Ini udah siap untuk kita hidangkan di dalam bowl kita. Oke teman-teman, begini aja proses pembuatan si cumi asin sambal bawangnya. Pastinya ini enak banget. Teman-teman tinggal ikutin resepnya aja yang ada di kolom deskripsi untuk bahan-bahannya. Untuk marinasinya, gue tadi berdasarkan feeling aja. Jadi, teman-teman bisa disesuaikan lagi bumbunya sesuai dengan takaran, kesukaan, atau sesuai dengan lidah teman-teman semuanya. Sekarang kita bakal lanjut ke depan untuk melakukan proses packing si catering kita hari ini. Oke teman-teman semuanya, udah jadi menu kita dan teman-teman bisa lihat lagi dalam proses plating oleh tim gue. Dan seperti ini set menu kita hari ini dengan harga Rp25.000 aja per bowlnya. Di bawah sini ada nasi putih, terus ini ada buncis, tumis buncis bawang putih, terus ada telur, mata sapi, dan di sini ada cumi asin ya. Takaran cumi asinnya teman-teman, satu porsi itu kurang lebih 60 sampai dengan 70 gram. Banyak banget ya. Kalau teman-teman pakai cumi asin premium seperti ini, 1 kilonya biasanya 120 ribuan sampai dengan 130-an lah ya. Oke, catering gua sebanyak 75 porsi udah beres. Akan segera kita kirimkan ke daerah Komplek Taman Galaksi yang ada di Bekasi juga. Thank you buat customer yang sudah order. Semoga video hari ini juga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi kita di video berikutnya. Sehat selalu teman-teman semuanya. Bye-bye.